Nah, ini maksudnya Bahar Smith ini seperti apa? Menegakkan kebenaran, ya, melawan kezaliman, menunjukkan jalan yang benar bagi orang, tapi dengan cara menipu, teman-teman. Ana nipu orang menuju jalan yang benar. Ana nipu orang untuk melawan kezaliman. Ana nipu orang untuk menyampaikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Bahar Smith dikatakan penipu oleh netizen, teman-teman, ya, pada saat sedang live, mungkin live TikTok, YouTube atau Instagram. Jadi seperti itu, ya, netizen tuh mengatakan Bahar Smith ini penipu, ya. Lalu dijawab oleh Bahar Smith, teman-teman, ya, saya nipu orang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Saya menipu orang, ya, demi, ya, melawan kezaliman. Saya menipu orang untuk menegakkan kebenaran, teman-teman. Ini konsepnya gimana ya, teman-teman, ya? Nipu orang, ya, demi untuk menegakkan kebenaran, demi untuk melawan kezaliman. Ya, ini sama seperti konsep Si Pitung, teman-teman, ya. Mungkin kalian pernah nonton film Si Pitung, itu film lama, ya, bagi yang kelahiran 80-an, 90-an tahulah film itu, teman-teman. Jadi di film itu Si Pitung nyuri, ya, habis merampok malam-malam, teman-teman. Kemudian hasil rampokannya itu diberikan ke rakyat atau masyarakat yang miskin. Lah, tetap saja itu nggak dibenarkan, teman-teman, ya. Dari mana konsep, ya, bersedekah, ya, memberikan harta kepada masyarakat miskin dengan cara seperti itu? Tetap saja, teman-teman, nggak benar. Nah, ini Bahar Smith mengatakan begitu, ya, menipu demi untuk menegakkan kebenaran. Ini konsep Si Pitung, teman-teman. Dan perlu kita tahu, teman-teman, ya, dalam urusan tipu menipu, ya, tentu saja bukan dalam urusan yang berkaitan dengan urusan harta benda saja. Tapi, ya, yang lebih parah lagi, ya, seorang dai, seorang ustadz, kiai, ulama, siapapun tanpa terkecuali, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi, namun isi ceramahnya banyak bohongnya, ya, isinya cerita-cerita khurafat, mengatasnamakan karomah, kemudian juga doktrin-doktrin sesat, sok merasa paling suci, teman-teman. Kemudian apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sering mengaku berjumpa dengan Rasul dalam kondisi terjaga, yaitu menipu namanya, ya, karena isi ceramahnya itu kan bohong, teman-teman. Apa bedanya bohong dengan menipu? Dan jelas, ya, ini dampaknya jauh lebih berat, teman-teman, ya, menipu umat, berbohong terhadap umat, ya, dalam urusan agama, ya. Karena apa, ya, mereka bisa tersesat, teman-teman, ya, bukan hanya tersesat di dunia, agar tapi yang lebih parah lagi nanti di akhirat. Dan yang sesat bukan hanya orang yang diceramahi, tapi dia sendiri, teman-teman, ya. Selain menanggung dosanya sendiri, akan menanggung dosa orang lain yang dia ceramahi, apalagi membenarkan kemudian mengamalkan isi ceramah yang bohong tersebut, teman-teman. Baik, sekarang kita simak video yang pertama. Yang saya katakan tadi, ada netizen yang mengatakan Bahar Smith itu penipu. Kemudian nanti kita akan tunjukkan beberapa ceramah dari Bahar Smith ini yang bisa kita katakan itu masuk kategori menipu, teman-teman, ya. Baik, kita simak video pertama dulu. Bahar penipu, ya. Ana nipu orang menuju jalan yang benar. Ana nipu orang untuk melawan kezaliman. Ana nipu orang untuk menyampaikan kebenaran. Yeah. Nah, itu, teman-teman, ya. Gimana konsepnya itu? Coba kalian pikirkan, ya. Menipu, ya, untuk menunjukkan jalan kebenaran bagi orang lain. Menipu untuk menegakkan kebenaran, melawan kezaliman. Ya, makanya saya katakan, teman-teman, kalau yang kalian lahir tahun 80-an atau 90-an tahu itu film Si Pitung, ya. Dia membela masyarakat kecil, membela rakyat, tapi dengan cara menipu, teman-teman, ya. Habis merampok malam-malam, ya, habis menjarah harta orang, harta pemerintah, mungkin orang-orang kaya, teman-teman, lalu dibagikan, ya, esok harinya kepada masyarakat miskin. Lah, tetap saja itu nipu namanya, teman-teman, ya. Karena nggak ada konsep sedekah dalam Islam, ya. Diperbolehkan dengan cara merampas dulu harta orang, merampok dulu harta orang, entah itu siapa, pejabat kayak mungkin, ya, pemerintah kayak, orang yang kita anggap sebagai orang yang zalim, tetap nggak dibenarkan dalam Islam, teman-teman, ya. Itu tetap menipu. Nah, ini maksudnya Bahar Smith ini seperti apa? Menegakkan kebenaran, ya, melawan kezaliman, menunjukkan jalan yang benar bagi orang, tapi dengan cara menipu, teman-teman. Baik, sekarang kita tunjukkan salah satu video dari Bahar Smith yang bisa kita katakan, teman-teman, ini bentuk penipuan, ya, kebohongan terhadap umat. Jadi dia bercerita ada seorang Habib, ya, yang pernah berziarah ke makam Rasulullah, kemudian, ya, bertemu katanya dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, ya. Kemudian si Habib ini melihat ada jumlahnya ribuan orang, ya, di belakang Rasulullah ini. Kemudian si Habib bertanya, siapa orang yang berada di belakang wahai Rasulullah yang begitu banyak jumlahnya ribuan orang?
Kemudian Rasulullah menjawab, dia adalah umatku yang sangat mencintaiku dan dia berasal dari Indonesia, katanya teman-teman. Jadi orang Indonesia pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, teman-teman. Baik, kita simak videonya. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Apalagi kita umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia, umat yang dicintai oleh Rasulullah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, dalam keadaan sadar, beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Ya. Di belakang Nabi Muhammad ada ribuan orang. Ribuan. Habib Muhammad pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu ini ya Rasulullah? Ribuan orang ini, ribuan golongan ini, siapa ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Ini mereka yang ada di belakangku. Mereka adalah umat Islam yang aku cintai. Mereka umat Islam yang ada di Indonesia," kata Rasulullah SAW. Mereka, kata Rasulullah, adalah umat Islam yang aku cintai dan mereka berasal dari Indonesia, katanya. Jumlahnya ribuan orang, katanya teman-teman ya, berada di belakang Rasulullah. Ketika salah seorang Habib atau Syahid, katanya, berziarah ke makam Rasulullah, kemudian bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Ini dustanya ya, nipu-nipunya, bohongnya ini double-double, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, dusta terbesarnya adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku berjumpa dalam kondisi terjaga. Sudah ya puluhan kali, ratusan kali kita jelaskan ya di channel saya, terutama teman-teman ya, tidak mungkin ya seorang bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga sedangkan Rasulullah sudah meninggal dunia, teman-teman. Kalau itu bisa, tentu ada riwayat ya Rasulullah itu menjumpai para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain, kemudian istri-istrinya, putri-putrinya, teman-teman ya. Lah kok ente-ente ini yang mengaku sebagai cucu Nabi ya, yang jarak kalian 1400 tahun dengan Rasulullah, begitu entengnya bercerita ya, sedikit-sedikit ngaku mimpi berjumpa dengan Nabi, ngaku berjumpa dengan Nabi dalam kondisi terjaga. Ya Allah, ya Tuhanku, teman-teman, ini dusta yang sangat besar. Ingat, berdusta atas nama Rasulullah itu berbeda. Kamu berdusta atas nama orang lain saja, manusia biasa, teman-teman, tetanggamu misalkan, ya itu bisa membuatmu jadi ribut, cekcok, pecah, teman-teman. Nah ini bagaimana ya kalau berdusta atas nama Rasulullah? Allah sendiri yang akan murka, teman-teman. Ingat Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ya, barang siapa ya sengaja berdusta atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, berdusta atas namaku itu berbeda ya, kalian berdusta atas nama orang lain. Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan dengan hadis yang sama, siapa yang berdusta atas nama aku, maka disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam, teman-teman. Ya Allah, ya ribuan orang katanya di belakang Rasulullah ini adalah umat yang aku cintai, kata Rasulullah, yang berasal dari Indonesia. Ini menipu umat, teman-teman, dengan cerita bohong. Belum lagi cerita-cerita dusta yang lain ya, dari Bahar Smith atau dari Habib-Habib yang lain, teman-teman ya. Ini hanya beberapa video saja, teman-teman ya. Kebetulan video ini yang belum pernah saya posting di channel saya ini subhanallah, teman-teman ya. Dan kenapa saya berani mengatakan, teman-teman, ini Bahar Smith ini salah satu yang sering menipu umat dengan isi ceramahnya, teman-teman ya. Coba sekarang kita simak satu video. Ini salah seorang syekh yang disebutkan adalah pakar fikih, teman-teman, dari Madinah. Ya, beliau adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketika beliau menanggapi ya video yang sudah viral sekali ya terkait Pak Umar Al-Hafiz, teman-teman, yang diklaim katanya ya pernah melihat Rasulullah dalam kondisi terjaga ketika dia di majelis sholawatnya, kemudian tiba-tiba matanya melotot, teman-teman, ke arah kanan atau ke arah kiri, dan itu ya beberapa kali diulangi ketika dia, Pak Umar Al-Hafiz, itu ada di Indonesia, termasuk ketika dia ada di Istiqlal. Dan tahu apa kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini? Dia adalah seorang penipu ya, yang menipu umat, katanya, teman-teman. Dengan apa? Ya, dengan kebohongan, teman-teman. Baik, sekarang kita simak, teman-teman, video dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tersebut. اليوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال يوهمون الناس أن الملائكة حضرت أن الملائكة حضرت ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى، يا مرحبا يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. كذب، مجرمون والله، ما يستحون، يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيء
قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا. كذاب، ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Oh, jelas teman-teman. Jadi yang dikomentari oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini adalah video yang sudah beredar terkait Pak Umar Hafiz yang diklaim ya bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, katanya datang di majelis sholawatnya, dan tegas Syekh ini mengatakan yaitu penipu, ya itu menipu umat katanya teman-teman. Makanya saya berani mengatakan ya videonya Bahar Smith yang tadi teman-teman yang bercerita ada seorang Habib, seorang syahid yang berjumpa dalam kondisi terjaga dengan Rasulullah, kemudian di belakang Rasulullah ada ribuan orang yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah ya umat yang aku cintai yang berasal dari Indonesia. Ini menipu, jelas menipu teman-teman ya. Saya berani mengatakan itu adalah tipuan teman-teman. Dan tentunya bukan terbatas kepada Bahar Smith saja teman-teman. Kalau kita bicara seorang penceramah siapapun, mau dia ustadz, kiai, gus, ya ulama setingkat apapun, lebih-lebih yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, yang sering ngotot mengatakan darah Nabi mengalir di dalam tubuhku. Tapi kalau isi ceramahnya seperti itu, teman-teman ya, nggak sadar-sadar dengan kebohongannya, yaitu masuk kategori penipuan teman-teman ya. Penipuan ya, pembohongan, pembodohan terhadap umat. Jadi penipuan itu ya bukan hanya dalam urusan harta benda saja teman-teman. Uang kalian misalkan diambil ya oleh teman kalian, sedangkan alasannya misalkan teman kalian itu mau meminjam, tapi nggak, ujung-ujungnya nggak dibalik-balikin, ya jelas itu nipu teman-teman. Tapi ya itu ya, dalam urusan apapun ya bisa masuk kategori penipuan teman-teman ya, pembohongan. Lebih-lebih dalam urusan teman-teman ya isi ceramah seorang dai, seorang ustadz, kiai, ulama, habib, lebih-lebih teman-teman. Dan ini tentunya berbahaya. Oh iya teman-teman, mungkin itu bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.